Halo para sahabat Sabot. Berikut ini adalah perkembangan kegiatan channel kami Obrolan Sabot. Sudah melewati anniversary yang ketiga, sudah menayangkan banyak obrolan yang terdiri dari belasan sequel yang berbeda. Community engagement kami tahun 2023 berupa seminar peran bank sampah dan pemulung. Kesimpulan seminarnya sudah diajukan sebagai usulan kepada Direktorat Pengurangan Sampah, Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan. Kami mengutip pesan pada channel Al-Mulidi dengan judul Panduan Bertahan Hidup Menuju 2030, 5 hal yang harus lo lakukan sekarang. Bab 1. Kenapa lo butuh panduan ini? Lupakan semua resolusi tahun baru lo. Lupakan rencana liburan atau ganti HP baru. Ada hal yang jauh lebih penting, yang menyangkut cara lo bertahan hidup di masa depan yang makin tidak menentu. Dunia yang kita kenal sekarang ini sedang dibongkar pasang secara fundamental. Aturan mainnya sedang ditulis ulang oleh segelintir elit global, dan lo sama sekali nggak diundang ke rapat perencanaannya. Lo lihat sendiri kan gejalanya? Notifikasi PHK karena AI sudah jadi hal biasa. Biaya hidup merangkak naik, sementara gaji terasa jalan di tempat. Dan rasa cemas akan masa depan bukan lagi milik kaum pesimis, tapi sudah jadi kenyataan sehari-hari bagi banyak orang. Ini bukan sekedar resesi yang lo dengar di TV. Ini adalah pergeseran lempeng tektonik peradaban. Dan video ini bukanlah ajakan untuk panik atau ikut-ikutan teori konspirasi. Anggap video ini sebagai buku panduan darurat yang ada di kotak P3K. Sesuatu yang lo harap nggak akan pernah lo butuhkan, tapi lo akan sangat bersyukur memilikinya saat krisis itu benar-benar datang. Tujuan kita di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bersiap-siap. Karena di dunia yang makin tidak terkendali ini, kesiapan adalah satu-satunya solusi yang bisa lo ciptakan sendiri. Bab 2. 5 jurus bertahan hidup di era The Great Reset. Oke, gue tahu. Gambaran tadi kedengarannya suram. Kayak masa depan timnas yang lagi-lagi gagal di final. Lo mungkin mikir, kalau sistemnya sebesar itu, apa yang bisa gue, seorang remahan rengginang di tengah toples Hongguan ini lakukan? Pertanyaan bagus. Gue di sini bukan buat bikin lo depresi terus jual semua barang buat beli Indomie 1 truk. Bukan. Tujuan kita adalah membangun pertahanan. Karena meskipun kita nggak bisa menghentikan krisis, kita masih bisa membangun bahtera yang kokoh untuk diri kita dan orang-orang terdekat kita. Gue udah rangkum 5 pilar atau 5 jurus fundamental yang bisa jadi fondasi pertahanan lo. Anggap ini survival kit lo buat ngehadapin dunia yang aturannya makin gak jelas. Halo teman-teman sahabat Sabot, sudah ikuti tayangan kedua di channel sebelah, channel Serius Probobot. Om Arnold ngomong tentang the future shock, tentang mega trend segala macam. Itu ada bukunya, memang tahun 1 dekade yang lalu udah ada yang nulis buku tentang itu. Nah, saya ketemu channel Lidi. Channel Lidi ini ngomong tentang hal yang mirip, tapi dia spesifik mempersiapkan apa yang harus kita menyampaikan, apa yang harus kita persiapkan menghadapi 2030 onwards. Benarkah segitunya kah situasi akan kita hadapi dan next generation harus mempersiapkan diri seperti itu? Ikuti cuplikan kami dari channel ini dan silakan berpendapat sendiri. Terima kasih. Jurus-jurus ini nggak cuma soal duit, tapi juga soal skill, komunitas, mentalitas, dan cara lo bergerak di dunia yang makin nggak terkontrol ini. Langsung aja, kita bedah satu persatu. Jurus pertama, amankan aset dunia nyata. Lo pernah dengar kan prediksi dari para elit di World Economic Forum itu?
Di tahun 2030, lo nggak akan punya apa-apa. Dan lo akan bahagia. Kedengarannya zen banget, kayak ajaran biksu yang udah unlock mode dewa. Tapi coba pikirin lagi, pakai logika, bukan pakai vibes. Kalau lo nggak punya apa-apa, artinya semua yang lo pakai, rumah, motor, bahkan HP yang lagi lo pegang, itu statusnya cuma sewa. Pertanyaan logisnya, nyewanya ke siapa? Jawabannya ke segelintir korporasi atau penguasa raksasa yang bakal memonopoli semua aset itu. Mereka yang punya barang, mereka yang nentuin harga sewanya. Lu cuma bisa nurut. Dan ini bagian paling ngerinya. Di saat yang sama, mereka juga berencana mengganti semua uang kertas dengan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Setiap transaksi lo, dari beli kopi sampai bayar donasi, bakal tercatat dan bisa dikontrol penuh oleh otoritas pusat. Sekarang gabungin dua hal itu. Lo nggak punya aset dan semua uang lo digital. Apa yang terjadi kalau lo dianggap bermasalah? Mungkin karena salah ngomong di sosmed atau ikut demo yang salah. Dengan satu klik, akses lo ke uang dan semua barang sewaan bisa dimatikan. Game over. Makanya jurus pertama untuk bertahan hidup adalah melawan narasi itu. Caranya dengan mulai memiliki aset dunia nyata. Aset yang nggak bisa dihapus atau dibekukan dari jarak jauh oleh sistem. Pertama, simpan sebagian kecil uang lo dalam bentuk tunai di tempat yang aman. Gue tahu inflasi itu nyata, tapi punya cash saat sistem digital lagi error atau sengaja dibatasi, itu krusial. Kedua, mulai lirik logam mulia seperti emas. Emas itu udah jadi alat jual beli selama ribuan tahun, sebelum ada aplikasi bank digital. Dia nggak bisa diretas. Terakhir, aset nyata itu bukan cuma soal properti atau emas. Punya perkakas pertukangan yang lengkap, itu aset. Punya kebun kecil di belakang rumah yang bisa ngasih lo makan, itu aset. Keahlian lo yang bisa ditukar dengan barang atau jasa lain, itu juga aset. Intinya adalah mengurangi ketergantungan lo pada sistem yang 100% digital dan terpusat. Sebarkan penempatan aset lo, jangan biarkan semuanya diletakkan di satu tempat yang remote controlnya dipegang orang lain. Jurus kedua, kuasai skill anti-robot. Oke, aset dunia nyata udah mulai lo kumpulin. Sekarang kita ngomongin aset paling penting yang nempel di badan lo, skill. Lo denger kan? Perusahaan-perusahaan sekarang ngomong apa pas lagi PHK massal? Kita harus efisien. AI bisa kerja lebih cepat, lebih murah, dan nggak pernah demo. Ini bukan lagi film science fiction. Ini notifikasi di grup WhatsApp temen lo. Banyak orang panik, terus ikut-ikutan demam upskilling. Ikut bootcamp coding, belajar data, belajar desain, berharap dapat tiket emas ke perahu penyelamat. Tapi ini data pahitnya. Menurut berbagai sumber, cuma sekitar 15% dari peserta pelatihan itu yang beneran berhasil dapat kerjaan baru. Sisanya, mentok. Kenapa? Karena mereka belajar skill yang beberapa tahun lagi juga bakal bisa dikerjain sama AI versi lebih canggih. Jadi, solusinya bukan cuma upgrade skill, tapi upgrade ke skill anti-robot. Skill yang nggak bisa di-download, di copy-paste, atau dijalankan oleh program komputer. Skill ini ada dua jenis utama. Pertama, skill fisik dunia nyata. Ini adalah skill yang butuh sentuhan dan kehadiran fisik manusia, yang nggak bisa dikerjakan dari server di negara lain. Contohnya apa? Jadi tukang listrik atau tukang ledeng yang handal. Jadi terapis pijet yang ngerti urat. Atau yang paling fundamental, bisa berkebun dan beternak untuk memenuhi kebutuhan pangan lo sendiri. Saat dunia makin virtual, skill yang berhubungan dengan dunia fisik justru akan jadi barang mewah. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah skill meta-human. Ini adalah skill-skill yang membedakan kita dari mesin. Seperti yang juga disarankan para ahli, lo harus pelajarin skill yang nggak bisa digantiin AI, yaitu kreativitas asli untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Berpikir kritis untuk membedakan informasi dari propaganda. Komunikasi, empati, dan negosiasi yang kompleks yang butuh baca bahasa tubuh dan perasaan. Terakhir, dan ini yang paling mahal harganya,
kepemimpinan dan kolaborasi yang bisa menginspirasi manusia lain untuk bergerak bersama. AI bisa nulis email, tapi AI nggak bisa menenangkan teman lo yang lagi nangis. AI bisa analisis data, tapi AI nggak bisa memimpin rapat yang isinya orang-orang keras kepala. Berhenti belajar cuma buat ngejar sertifikat. Mulai belajar untuk jadi manusia yang tidak tergantikan. Jurus ketiga, bangun komplotan lokal lo sendiri. Lo punya 5.000 teman di Facebook, 10.000 followers di Instagram, dan lo aktif di 20 grup Discord. Keren. Pertanyaannya, kalau listrik di rumah lo mati, siapa dari mereka yang bakal datang bawain lilin? Benar kata para ahli, di masa yang penuh ketidakpastian, support system itu penting. Tapi masalahnya, support system yang kita bangun sekarang itu rapuh karena fondasinya digital. Makanya jurus ketiga ini bukan soal nambah teman online. Ini soal bangun komplotan lo sendiri di dunia nyata. Iya, komplotan. Kedengerannya negatif kan? Bagus. Karena di dunia yang makin aneh ini, lo butuh sekelompok orang gila yang loyal sama lo, bukan cuma teman basa-basi. Ini adalah versi modern dari gotong royong, tapi dengan level yang lebih tinggi. Komplotan lo nggak harus isinya orang-orang yang so-hobi. Justru sebaliknya. Komplotan yang kuat itu isinya orang-orang dengan spesialisasi beda-beda, kayak di film Ocean's 11. Kenali tetangga lo, mungkin Pak RT itu jago betulin pipa air. Ibu di warung seberang punya kebun sayur di belakang rumahnya. Anak muda di ujung gang jago benerin alat elektronik. Lo sendiri, mungkin lo jago negosiasi atau punya pengetahuan P3K. Saat sistem digital down, internet mati, atau ada krisis logistik, 10.000 followers lo nggak akan datang bawahin lo beras. Tapi Pak RT, anggota komplotan lo yang sering lo kasih kopi, mungkin akan datang buat benerin keran lo yang bocor. Intinya gini, lo nggak bakal bisa sendirian ngadepin semua ini. Tapi jangan naif. Berjuang bersama itu bukan saling reply semangat kak di Instagram Story atau jadi SJW di Twitter. Itu cuma ilusi biar lo merasa sudah melakukan sesuatu, padahal lo cuma ngeklik doang. Jadi alihkan fokus lo, berhenti jadi menteri pencitraan buat audiens online yang nggak peduli kalau lo kenapa-napa. Mulai cari anggota-anggota komplotan lo yang beneran bisa diandalin di dunia nyata. Karena saat semua sistem rontok, yang tersisa cuma kepercayaan antar manusia. Itu satu-satunya mata uang yang masih laku nanti. Jurus keempat, jadilah anonim di dunia digital. Jurus ini mungkin terdengar paling aneh. Lo mungkin mikir, gue kan rakyat jelata, bukan buronan. Ngapain gue harus jadi anonim? Nah, pemikiran, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan itulah yang mereka mau lo percaya. Dengerin ini baik-baik. Sistem yang sedang dibangun bukan cuma buat ngawasin koruptor. Sistem ini ngawasin lo. Seperti yang sudah diprediksi, identitas kita nanti tidak lagi berbentuk kartu fisik, tapi akan terintegrasi dalam sebuah digital ID global yang menyatukan data KTP, paspor, NTWP, hingga riwayat perbankan kita. Riwayat kesehatan kita akan terangkum dalam Digital Health Passport, sebuah evolusi dari aplikasi Peduli Lindungi yang menyimpan seluruh rekam medis kita. Dan semua sistem ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan terus-menerus mengalirkan data ke satu big data yang bisa menganalisis setiap aspek kehidupan kita. Mereka bilang, ini semua demi kenyamanan dan keamanan. Tapi kenyamanan ini adalah umpan. Harga yang harus lo bayar adalah privasi lo, dan pada akhirnya kebebasan lo. Lo ingat kan pas pandemi, gimana aplikasi pelacakan itu bisa nentuin lo boleh masuk mall atau enggak berdasarkan status kesehatan lo. Anggap itu baru versi demonya, pemanasan. Itu adalah bukti bahwa sebuah sistem kendali sosial berskala global ternyata berhasil dibangun dalam hitungan bulan. Di masa depan, data lo adalah rantai digital lo. Salah ngomong, salah beli, salah bergaul, rantainya bisa ditarik kapan saja. Jadi gimana caranya jadi anonim? Ini bukan berarti lo harus berhenti pakai internet dan hidup di goa. Bukan. Ini soal kesadaran dan kebersihan digital. Pertama, puasa oversharing. Pikir 1000 kali sebelum lo posting lokasi real-time, foto KTP, kartu keluarga, atau keluhan politik lo. Setiap like, setiap share, setiap foto liburan adalah data yang lo serahkan secara sukarela ke sistem.
berhenti jadi transparan, mulailah jadi misterius. Semakin sedikit yang mereka tahu tentang lo, semakin sedikit kendali yang mereka punya atas hidup lo. Kedua, pelajari alat-alat privasi dasar. Pakai browser yang lebih aman, pakai aplikasi pesan yang terenkripsi dari ujung ke ujung. Anggap ini kayak pasang gorden di jendela rumah lo. Bukan karena lo paranoid, tapi karena lo nggak mau semua orang ngintip aktivitas lo di dalam rumah. Ketiga, pisahkan identitas digital lo. Punya email khusus untuk urusan penting kayak perbankan, dan satu email tumbal untuk daftar aplikasi nggak jelas atau promo-promo murah. Jangan pakai satu password untuk semua hal. Itu sama aja kayak bikin satu kunci buat rumah, mobil, dan brankas lo. Satu kunci hilang, habis semua. Di dunia di mana data adalah aset paling berharga, orang yang paling merdeka adalah orang yang datanya paling sedikit bisa diakses. Jadilah anonim, sulit ditemukan, sulit dilacak, dan yang paling penting, sulit dikendalikan. Jurus kelima, latih mentalitas baja, bukan mentalitas lembek. Jurus terakhir ini mungkin yang bakal bikin banyak orang tersinggung. Di zaman sekarang, kita terobsesi dengan kenyamanan. Kita mencari safe space. Kita takut kena trigger. Kita menghindari semua hal yang bikin kita nggak nyaman. Tujuannya bagus, tapi kita jadi lupa satu hal. Dunia di luar gelembung aman kita itu nggak peduli sama perasaan kita. Krisis ekonomi nggak akan ngasih trigger warning sebelum datang. Sistem yang menekan nggak akan menyediakan safe space buat lo. Makanya, jurus kelima ini adalah tentang sengaja membuat diri lo tidak nyaman. Lo harus melatih mental lo seperti lo melatih otot di gym, dengan memberinya beban, dengan merusaknya sedikit, agar dia tumbuh lebih kuat. Ini namanya latihan ketidaknyamanan sukarela. Tujuannya untuk menaikkan ambang batas penderitaan lo, supaya saat kesulitan yang beneran datang, mental lo nggak langsung kaget dan hancur. Gimana caranya? Mulai dari hal-hal yang kedengarannya gila, tapi efeknya luar biasa. 1. Coba mandi air dingin setiap pagi. 5 menit aja. Ini melatih lo untuk melakukan hal yang lo benci, tapi tahu itu baik untuk lo. Ini adalah kemenangan pertama melawan kemalasan setiap hari. 2. Coba puasa secara berkala. Bukan cuma soal agama. Puasa melatih lo untuk mengendalikan nafsu dan membuktikan pada diri lo sendiri bahwa lo nggak akan mati cuma karena nggak makan selama beberapa jam. Lo jadi sadar keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. 3. Lakukan olahraga yang benar-benar mendorong lo sampai ke batas. Bukan lari cantik buat story IG, tapi lari sampai nafas lo ngos-ngosan dan paha lo panas. Ini membangun ketangguhan dan disiplin. Semua latihan ini tujuannya sama, untuk memisahkan diri lo dari perasaan lo. Lo mungkin merasa males, tapi lo tetap mandi air dingin. Lo merasa lapar, tapi lo tetap puasa. Lo merasa lelah, tapi lo tetap lari. Lo sedang melatih diri lo untuk punya kendali atas tubuh dan emosi lo. Ini adalah mentalitas baja. Mentalitas yang tidak akan hancur hanya karena keadaan di luar tidak sesuai dengan keinginan. Ingat, di masa depan yang tidak pasti, yang bisa bertahan bukanlah yang paling pintar atau yang paling kaya, tapi yang paling tahan hancur saat dihantam tekanan. Bab 3. Peringatan terakhir. Itulah 5 jurus fundamental yang bisa lo mulai latih dari sekarang. Mengamankan aset nyata, menguasai skill anti-robot, membangun komplotan lokal, menjadi anonim di dunia digital, dan melatih mentalitas baja. Sekali lagi, gue bilang ini semua bukan untuk bikin lu jadi paranoid dan gali bunker di belakang rumah. Bukan. Ini soal manajemen resiko yang paling dasar. Lo nggak perlu percaya semua teori konspirasi, tapi lu juga nggak boleh jadi naif dan percaya begitu saja pada narasi semua akan baik-baik saja yang disodorkan oleh mereka yang memegang kendali. Tahun 2030 memang bukan akhir dunia. Tapi juga bukan dunia yang sama seperti yang kita kenal sekarang. Pilihannya ada di tangan lo. Mau tetap jadi penumpang yang pasrah dan berharap supirnya baik hati? Atau lo mau jadi orang yang setidaknya sudah menyiapkan pelampung, kotak P3K, dan pisau lipat di dalam tas lo?
Krisis 2030 mungkin belum pasti terjadi, tapi yang bisa bertahan bukanlah yang terkuat, melainkan siapa yang paling siap. Karena saat sistem mulai goyang, lebih baik jadi orang aneh yang siap daripada jadi orang normal yang tidak berdaya. Siapkan diri lo sekarang. Teman-teman, sahabat-sahabat, terima kasih telah mengikuti obrolan kali ini. Pesan dari Om Freddy seperti biasa, Anda boleh bosan mengikuti tayangan kami, tapi jangan bosan melakukan hal-hal yang baik untuk bumi kita ini dengan membuang sampah pada tempatnya dan kurangi penggunaan single-used plastic. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.